A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah masih memberikan nikmatnya kepada kita sehingga kita masih dapat melakukan aktivitas kita sehari-hari. Kemudian tak lupa juga kita berselawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga syafaat beliau lah yang dapat menolong kita di hari mahsyar nanti. Amin Allahumma amin. Baiklah kawan-kawan media semuanya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Antoni Sitompul, nomor NIM atau nomor BP saya 2114020123. Saya mahasiswa pendidikan bahasa Arab pada Fakultas Tarbiyah Keguruan. Baiklah kawan-kawan, adapun tujuan saya membuat video pembelajaran ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah micro teaching yang diampu oleh Al-Mukarramah Ustazah Nili Putri MAG, dan mungkin nanti dapat memberi manfaat bagi saya khususnya si pembuat video, dan bagi kawan-kawan yang menyaksikan video ini ada manfaat sedikit atau tambahan ilmu sedikit, mudah-mudahan, amin. Baiklah kawan-kawan, di sini saya akan mengambil sebuah materi atau sebuah pembahasan yang berjudul tentang hiwar. Nah, sebelum kita ke hiwarnya atau ke dalam materinya, kita ketahui dulu hiwar itu apa. Nah, saya coba jelaskan sedikit. Hiwar itu atau al-hiwar itu adalah percakapan seseorang dengan seseorang lainnya dalam konteks berbahasa Arab, seperti itu. Nah, jadi tujuan kita untuk latihan berhiwar atau latihan bercakap dengan orang lain itu untuk melatih kita dalam mengungkapkan bahasa Arab atau melatih kita untuk lebih lancar lagi dalam menggunakan bahasa Arab, seperti itu. Nah, kalau kita sering menggunakan bahasa Arab dengan lingkungan-lingkungan kita, kawan kita, keluarga kita, guru, dan banyak lagi orang lain, itu otomatis kita akan lebih terbiasa, lebih lancar, lebih bagus, lebih fasih, dan seterusnya. Nah, itu mungkin yang dimaksud dengan hiwar. Kemudian bagaimana hiwar ini kita terapkan? Salah satunya yaitu dengan kita mengetahui banyak mufradat. Nah, sebelum kita melakukan hiwar dengan orang lain, otomatis kita harus mengetahui atau menguasai lebih banyak mufradat. Nah, di sini saya ada ambil contoh beberapa mufradat. Nah, bisa kawan-kawan lihat ada beberapa mufradat yang saya tampilkan. Di sini ada ustazun, tilmizun, qalamun, mibrotun, mimhatun, kitabun, dan seterusnya. Apa gunanya mufradat ini kita hafal? Untuk kosakata kita lebih banyak yang ingin kita ungkapkan kepada orang lain atau yang ingin kita bicarakan, seperti itu dalam konteks hiwar tadi. Nah, bila perlu kawan-kawan mempunyai kamus tersendiri, seperti itu. Lebih banyak kita menghafal mufradat, lebih bagus, atau lebih banyak yang akan kita hiwarkan kepada kawan kita, seperti itu. Nah, kita ambil saja ini sebagai contoh beberapa mufradat ini. Nah, di sini masih ada tulisan
atau dia masih diberikan tulisan bahasa Arabnya seperti itu. Seperti guru bahasa Arabnya ustazun, kemudian siswa tilmizun, kursi kursiyun. Nah, kalau gambar seterusnya yang saya bagikan ini, nah di sini kita otomatis lebih mengetahui mendalam, yaitu untuk mengetahui mufradat yang ada pada gambar ini kita harus memiliki kamus. Nah, itu gunanya kamus kita itu, agar mufradat kita lebih luas seperti itu. Di sini ada beberapa gambar, ada saya nampak telur, nasi, teh, kopi, roti, susu, jagung, dan seterusnya. Apa gunanya ini? Kenapa saya tidak tampilkan dengan bahasa Arabnya masing-masing? Ini salah satu salah satu contoh agar kita melatih untuk mencari bahasa Arab dari kosakata tersebut. Nah, ketika kita sudah mengetahui kosakata tersebut dari kata gambar ini, baik itu dengan kamus, mungkin kita dapat menyusunnya dengan hiwar. Nah, di sini ada saya bagikan contoh hiwar atau percakapan bahasa Arab antara dua orang. Nah, di sini ada si Ahmad dan si Salim. Nah, kedua antara si Ahmad dan si Salim ini menceritakan dari gambar yang tadi, yang ini. Dia menceritakan atau membuat hiwar percakapan dalam konteks bahasa Arab dengan menggunakan mufradat yang kita hafal tadi atau yang kita cari kosakatanya di dalam kamus. Kemudian kita buat ke dalam hiwar. Seperti ini contohnya. Antara si Ahmad dan si Salim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian si Salim menjawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluka al-yawm ya akhi? Salim menjawab, Ana bi khair alhamdulillah. Wa kaifa haluka anta ya akhi? Alhamdulillah bi khair. Wa kadzalik. Hayya natakallam 'anit ta'ami wasyarab. Nah, di sini si Salim memulai untuk percakapan berbahasa Arab. Hayya natakallam 'anit ta'am wasyarab. Mari kita natakallam, kita berbicara atau kita mengobrol tentang at-ta'am wasyarab, tentang makanan dan minuman. Nah, mereka mengkaitkan dengan mufradat yang kita tampilkan tadi, mufradat yang baru mereka ketahui bahasa Arabnya, baik itu dari kamus atau dari kawan lainnya seperti itu. Nah, mereka langsung ungkapkan itu dalam hiwar, dalam bentuk percakapan, agar kosakata kita itu lebih kita ingat dengan kita gunakan dalam hiwar atau percakapan. Begitu seterusnya. Mereka sampai nanti habis percakapannya atau hiwarnya itu membahas mufradat yang mereka baru ketahui kosakatanya seperti itu. Nah, itu salah satu contohnya. Nah, jadi mungkin video pembelajaran bahasa Arab atau al-hiwar ini cukup singkat. Jadi seperti itu teman-teman. Gunanya agar kita memperlancar kemahiran kita dalam mengungkapkan bahasa Arab. Ini salah satu contoh bentuk hiwar yang saya tampilkan antara si Ahmad dan si Salim. Kemudian kita buat sebuah latihan. Di sini apa perintahnya, yaitu tabadal al-as'ilah wal ajwibah ma'a ahdil amta'i fil maqsab kama fil misal. Nah, kita disuruh untuk mengganti kata itu atau mufradat itu menjadi sebuah kalimat. Di sini kita mempunyai contoh, yaitu turidu kubasyayu. Nah, itu kan masih dua mufradat seperti itu. Turidu kubasyayu. Nah, itu akan kita ubah menjadi sebuah kalimat seperti itu. Di sini dibuat
madza turidu dia menjadi kalimat. Madza turidu, kemudian uridu kubas min syai. Nah, mereka membuat kosakata itu menjadi kalimat. Seperti itu latihannya. Kemudian bagian B juga seperti itu. Nah, ini nanti mungkin bisa kawan-kawan bantu menjawab, dituliskan dalam kolom komentar, mungkin dapat membantu atau memberi manfaat bagi kawan-kawan yang masih kurang paham, atau dengan membaca komentar-komentar kawan, komentar teman-teman semua, nanti akan bertambah ilmu kawan-kawan yang lainnya seperti itu. Nah, mungkin saya rasa cukup sampai di sini yang bisa saya sampaikan mengenai tentang al-hiwar ini. Jadi intinya dari pembelajaran al-hiwar yang saya jelaskan ini, itu tujuannya untuk melatih kita dalam memperbaiki atau memahirkan kita dalam mengungkapkan kalimat-kalimat Arab. Nah, dengan salah satu metode yaitu al-hiwar. Nah, karena itu kawan-kawan, marilah kita bersungguh-sungguh dalam menggunakan atau dalam berbahasa Arab seperti itu. Boleh dengan hiwar. Nanti boleh kawan-kawan juga sebutkan dalam kolom komentar dengan menggunakan bahasa Arab. Nah, mudah-mudahan mendatangkan manfaat bagi saya dan bagi kita semua. Apabila ada salah kata dalam penyampaian saya mohon maaf, karena yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, sedangkan yang salah datangnya dari saya dan dari syaitan. Panjang maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.